Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di Ruang Bimbingan dan Konseling. Ini adalah video pertama dari YouTube Ruang Bimbingan dan Konseling. Kita kenalan dulu yuk. Sebut saja aku Mimin, seorang guru BK di salah satu sekolah menengah. Di episode pertama ini, aku ingin menjelaskan ke kalian tentang mispersepsi atau kesalahan pemahaman tentang bimbingan dan konseling. Dengan adanya video ini, diharapkan kalian akan paham seperti apa sebenarnya bimbingan dan konseling. Kegunaannya apa? Karena sewaktu sekolah dasar, BK mungkin terdengar asing karena hanya ada beberapa sekolah dasar saja yang ada BK-nya. Dan berdasarkan dari pengalaman Mimin nih, ada orang tua yang bilang ke anaknya, selama sekolah jangan sampai berurusan dengan bimbingan dan konseling. Dipanggil BK itu adalah aib. Dipanggil BK sama dengan anak bermasalah. Mimin sebagai guru BK sedih mendengarnya, karena seharusnya BK itu bukan sesuatu yang perlu dihindari. Ini anggapan yang sangat keliru. Perlu Mimin sampaikan, BK zaman now berbeda dengan BK zaman old. Ini harus Mimin sampaikan ke seluruh penjuru Indonesia bahwa BK itu bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, seperti apa BK? Sebelumnya kita tanya-tanya dulu ke teman-teman kita tentang bimbingan dan konseling. Yuk, ini dia ruang tanya. Menurut saya BK adalah untuk memecahkan masalah. Tidak tahu. Pemberitahuan yang dilakukan secara langsung di ruang BK. Kenapa? Karena ada konflik antar teman, kesalahpahaman. Pernah tidak ke BK? Pernah. Kenapa? Karena tidak boleh sama teman-teman sekolah. Pernah. Kenapa bisa masuk ke BK? Ada masalah konflik sama teman. Setelah kita bertanya-tanya dengan teman kita, ternyata banyak yang tidak paham tentang bimbingan dan konseling. Bahkan di luar sana banyak juga pemahaman yang keliru tentang bimbingan dan konseling. Nah, untuk pemahaman yang keliru tersebut, ini Mimin rangkum secara garis besarnya. Yang pertama, BK dianggap sebagai polisi sekolah. Apabila ada tindakan yang melanggar peraturan sekolah, selalu dibawa ke BK. Apabila ada anak berantem, membuli, atau berisik mengganggu, tidak mengerjakan PR, itu dibawa ke BK. BK sebagai tempat penegak keadilan dan kebenaran yang ada di sekolah. BK semata-mata sebagai tempat pesakitan untuk para pengganggu. Mispersepsi kedua, guru BK itu galak dan jadi momok menakutkan bagi siswa. Guru BK yang selama ini dianggap sebagai orang yang selalu memberi hukuman poin, pelanggaran, hingga skors yang pantas bagi siswa bermasalah. Siswa menjadi takut terhadap guru BK, berurusan dengan guru BK sama halnya bertemu hantu. Berurusan dengan BK adalah aib. BK adalah mimpi buruk bagi setiap siswa. Ayo, siapa nih yang takut dengan bapak atau ibu guru BK? Apakah fungsi BK di sekolah adalah menakut-nakuti? Apakah BK hanya menghukum siswa? Inilah pentingnya untuk mengerti dan memahami fungsi bimbingan dan konseling di sekolah melalui channel ini. Pemahaman yang keliru ketiga tentang BK selanjutnya yaitu BK hanya untuk murid bermasalah. Misalnya, siswa nakal, siswa membolos, berantem, merokok. BK hanya untuk anak-anak tersebut. Anak-anak yang tidak sesuai dengan lingkungannya, yang berbeda, tidak bisa beradaptasi, siswa aneh, siswa pengganggu, pembuat onar, dan lainnya. BK itu sarangnya anak-anak nakal. Hampir sama dengan nomor 3 tadi, ini untuk
Kekeliruan nomor 4, BK hanya untuk siswa tertentu. Hanya saja untuk yang 3 itu hanya untuk anak yang bermasalah. Untuk yang keempat ini anak-anak yang selain bermasalah juga berprestasi atau yang kaya. Nah, anggapan bahwa BK hanya untuk anak-anak kaya, hanya untuk anak-anak yang berprestasi, tentu saja tidak benar. Nah, dari keempat mispersepsi tersebut tentu saja semua big no, tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Apa sebenarnya BK itu? BK yang sebenarnya menangani semua siswa, bukan hanya siswa tertentu yang berprestasi, yang nakal, yang bermasalah, yang kaya, yang miskin. Semua ditangani oleh guru BK selama dia masih menjadi siswa. Lalu BK di sekolah tidak untuk menghukum siswa. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah membantu siswa untuk mencapai tugas-tugas dan mencapai perkembangan optimal sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan pribadi untuk meraih kebahagiaan sebagai makhluk individu maupun sosial. BK bukan polisi sekolah. Tugas BK terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah. BK bukan mata pelajaran. BK berbeda dengan kesiswaan. Untuk bimbingan dan konseling seperti tadi disebutkan adalah untuk pengembangan diri peserta didik di sekolah. BK tidak hanya menangani masalah belajar siswa. Di BK sendiri ada yang namanya PSBK, Pribadi Sosial Belajar Karir. BK menangani hal tersebut. Pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Layanan BK juga tidak hanya mengatasi kenakalan siswa saja, melainkan juga pengembangan diri. Nah, itu dia mispersepsi yang harus diluruskan dari BK. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengenal BK, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.